akan memulai dengan kitab yang baru karena kemarin kita sudah menyelesaikan satu kitab dalam satu bab, yaitu kitab Adab dalam Menuntut Ilmu Agama, atau judulnya adalah Adab Al-Alim wal Muta'alim, yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Dan kita membahas khususnya sebagai seorang murid kita bagaimana. Alhamdulillah sudah selesai, ada 36 poin cara menjadi seorang pembelajar dalam ilmu agama. Dan kita akan melanjutkan insya Allah di kitab yang lain. Kami pilihkan insya Allah rutin, yaitu kitab Tazkiyatun Nufus, untuk membersihkan jiwa. Kita pilihkan kitab ini terutama agar ya khotib sendiri juga sama-sama kita berusaha bagaimana membersihkan hati yang kita miliki. Karena Allah tidak melihat fisik seseorang, tapi yang dilihat adalah hati seseorang, ya. Hati seseorang selamat atau tidak. Tidak dilihat apakah berjubah atau bersarung ataupun berjenggot, tapi dilihat hatinya apakah bersih atau tidak. Ya. Apakah dia kumal kusut? Ya. Kalau hatinya bersih, maka Allah akan terima. Maka bagaimana cara kita menjadikan hati kita bersih? Jazakumullah, bisa kita dapatkan pelajaran itu dari kitab-kitab Tazkiyatun Nufus ataupun kitab untuk membersihkan hati. Banyak sekali para ulama mengarang kitab tentang Tazkiyatun Nufus. Ada yang Tazkiyatun Nufus Ibnu Taimiyah, ada Imam Ghazali, ya, Tazkiyatun Nufus dengan siapa? Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Banyak sekali kitab tentang membersihkan hati. Dan insya Allah semuanya sepakat bahwasanya yang pertama kali, ya, cara paling ampuh untuk membersihkan hati, ya, ini sebagai muqaddimah saja, adalah dengan banyak berzikir. Banyak berzikir, ini cara yang paling ampuh untuk mensucikan hati kita. Apa saja? Ya, yang paling utama, berzikir yang paling utama adalah baca Al-Quran. Zikir yang paling utama adalah baca Al-Quran. Ada sebuah hadis yang ini lemah tapi bisa dipakai, disampaikan untuk memberikan motivasi, bahwasanya ketika seseorang itu rajin baca Quran, sampai-sampai dia tidak bisa berdoa, tidak sempat untuk berdoa. Yang lain berdoa tapi dia baca Quran, yang lain berdoa lagi dia baca Quran lagi, maka sesungguhnya dia akan diberikan terkabulnya doa orang-orang yang berdoa tadi. Ya, jadi dia hanya baca Quran, yang lain berdoa untuk dunianya, akhiratnya. Dia nggak sempat berdoa, tapi dia diberikan terkabulnya doa orang-orang yang berdoa tersebut, tanpa perlu dia mengucapkannya secara langsung. Maka jazakumullah, ya, Allah Ta'ala juga menyampaikan bahwasanya Al-Quran itu adalah syifa'un lima fis sudur, mensucikan, membersihkan apa yang ada di dalam hati. Membersihkan, mensucikan apa yang ada di dalam hati. Cara ngeceknya jamaah, kalau kita pas lagi hatinya nggak beres, gampang. Berarti kita tinggal buka Quran itu, malas apa tidak. Kalau kita berat baca satu ayat, berarti ada masalah dalam hati kita. Caranya bagaimana? Baca terus saja, dibaca sampai 1 halaman, 2 halaman, 3 halaman, sampai kita terasa nikmat, nggak mau lepas. Itu benar adanya. Kita baca terus sampai kita menikmatinya. Bahkan mau berhenti itu sudah tidak inginnya baca terus. Nah, itu tandanya hatinya sudah mulai cinta sudah mulai bersih, ya. Jamaah rahimakumullah, fenomena akhir-akhir ini banyak sekali muncul rumah tahfidz ataupun pondok pesantren tahfidzul Quran. Di tempat kami sendiri banyak yang minta rumahnya, kadang-kadang, ya, di lapangan kami dapatkan orang itu bekerja sekian tahun, akhirnya menjadi orang yang kaya, punya rumah 3 atau 4, ya, dia tinggal di luar negeri, anaknya banyak, kemudian tinggal di sini, tinggal di sana, tinggal di luar negeri, dan rumah ini tidak ada yang menempati. Ketika pulang baru merasa, oh ternyata rumah yang saya buat itu terlalu besar, rumah yang saya buat terlalu banyak. Akhirnya beliau memberikan alhamdulillah sadar dan memberikannya untuk dibuat sebagai rumah tahfidz. Banyak sekali rumah tahfidz bermunculan.
Tapi jamaah sepanjang ya kami mengasuh anak-anak santri tahfidz, maka ada satu fenomena yang kasihan. Bagaimana? Ternyata para orang tua tersebut ya bertahun-tahun anaknya menghafalkan Quran, hafal 1 juz, 2 juz, 3 juz, tapi kemudian pulang ke rumah didapatkan orang tuanya masih belum juga bisa membaca Al-Quran ya, masih belum bisa baca Quran. Kalaupun sudah bisa, tidak rajin membaca Al-Quran. Nah, maka ini fenomena yang mengenaskan sebetulnya ya. Kenapa jamaah rahmatullah? Karena tujuan daripada anaknya dipondokkan tahfidz adalah untuk dia menjadi ahli Quran ya. Dan dia akan memberikan syafaat kepada 10 anggota keluarganya. Lah kalau ayahnya ayah ibunya 2, saudaranya 10 sudah habis. Lah kita sendiri pengen memberikan syafaat untuk orang tua kita apa tidak kan gitu. Kalau pengen maka jadikanlah diri kita sebagai ahli Quran. Berikan syafaat buat orang tua kita ya. Jangan kita memaksakan anak kita sendiri untuk hafal Quran. Saya tidak ingin anak saya seperti saya. Yaitu harus dirubah. Saya ingin saya bisa sebagai ahli Quran. Kaum muslimin yang dirahmati Allah, di surga nanti kita tidak diperintahkan untuk sholat lagi, kita nggak diperintahkan untuk sedekah lagi, tidak ada kita disuruh untuk berzakat ataupun berjihad. Tapi ada satu amalan yang kita disuruh ngulangin lagi ya. Ini sudah sering saya sampaikan. Apa itu? Cuman baca Quran aja. Dalilnya mana? Iqra wartaqi warattil kama kunta turattiluha fid dunya. Bacalah lagi, baca lagi, tartilkan, ayo baca tartil ya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim, baca dia terus. Bismillahirrahmanirrahim. Alif lam, dari Al-Fatihah dia baca, Alif lam mim dia baca sampai Anas. Terus naiklah terus. Jadi kita disuruh baca jamaah rahmatullah. Kalau di dunia nggak sering baca, ya apa bisa kita baca di sana? Ya. Wallahu yaf'alu ma yasha. Bisa jadi karena cinta kita kepada Quran, kita diberikan kemampuan oleh Allah Subhanahu wa taala bisa baca di sana. Bisa jadi di sini kita lancar bacanya bagus, indah, tapi karena nggak pernah dibaca, di sana malah nggak bisa baca. Wallahu yaf'alu ma yasha. Yang penting jamaah rahmatullah, kita tetap niatkan diri kita untuk menjadi ahli Quran. Datangi guru-guru, ustadz Quran, belajar. Walaupun cuman abata, ya urutan membaca aja itu cukup panjang jamaah. Pertama urutan belajar Quran itu yang pertama kita tahsin dulu. Huruf-hurufnya diperbaiki. Setelah hurufnya diperbaiki dirangkai, bisa baca Quran. Setelah bisa baca, ya kita harus khatam. Nah, terus baca khatam lagi, baca khatam. Jadi cara paling cepat untuk kita bisa baca Quran cuman satu ya. Kita baca Quran disimak oleh guru yang lebih ahli ya. Guru yang lebih ahli nanti akan membenarkan. Sampai khatam balik lagi. Nanti disimak sampai khatam balik lagi. Kalau panjenengan baca sendiri, insya Allah nggak ada perubahan ya. Ustadz, saya pernah mengajar bapak-bapak ya, bacaannya nyuwun sewu ya kasihan ya. Tapi qadarullah, kata beliau, saya sudah khatam 5 kali Ustadz. Khatam 5 kali tapi bacaannya nggak berubah. Oh Pak, alhamdulillah ya, nggak apa-apa. Yang penting beliau sudah berusaha khatam. Ramadan itu cepet khatamnya, tapi bacanya kayak apa ya? Saya sendiri juga heran. Tapi begitulah jamaah rahmatullah, saking semangatnya beliau pengen khatam, tapi tetap belajar kepada kita, disimak, dibenarkan ya. Satu ayat aja itu kita benarkan setengah jam ya, biar bacanya benar. Terus beliau bisa khatam ini gimana bacanya gitu. Nah, jadi insya Allah kita kalau tetap bersemangat untuk memperbaiki bacaan kita, insya Allah kita tetap termasuk golongan ahli Quran ya, tetap berusaha mengamalkannya dan sebagainya. Jadi kaum muslimin yang dirahmati Allah, milikilah semangat untuk baca Quran dimanapun, kapanpun ya. Yang paling bagus memang membaca, dengan para ulama memilih yang paling baik itu membaca dengan Quran, dilihat bacaannya, Qurannya, walaupun sudah hafal. Karena ada beberapa keutamaan ya. Pertama, mata kita terjaga. Lah kalau hafalan, kita matanya kemana-mana hafal, tapi otak kita, mata itu kecondongan hati. Ketika kita melihat sesuatu, itulah yang kita pikirkan gitu. Jadi ketika kita pandangannya ke Quran, insya Allah
otak kita, hati kita nggak akan kemana-mana, ke mushaf. Nah itu yang terbaik. Para ulama sepakat ya, walaupun hafal tetap kita baca itu mushaf Al-Quran kita. Kaum muslimin yang dimati Allah, begitulah ya hendaknya kita untuk rajin baca Quran ya. Setelah baca Quran ada apa lagi? Hafalan. Nah, hafalan ini minimalnya kita buat sholat jamaah. Surat-surat pendek itu kita buat sholat ya, yang kita baca buat sholat itu disetorkan, diperbaiki bacaannya. Al-Fatihah yang kita baca itu diperbaiki. Kalau Al-Fatihah kita masih buruk, mohon maaf, nanti imam kita tidak menjadi sah. Ada salah satu pendapat yang paling keras, ketika seorang ahli Quran makmum di belakang imam yang bacaan Fatihahnya salah, sholatnya ahli Quran atau qori ini nggak sah. Jadi dia meniatkan sholatnya sendiri, nggak ikut jamaah. Karena apa? Tidak sah. Maka berhati-hati bagi jamaah yang bacaan Al-Fatihahnya masih belum beres, maka jangan maju dulu menjadi imam, perbaiki dulu bacaan Al-Fatihahnya. Ini dalam mazhab Syafi'iyah, bacaan Fatihah termasuk rukun daripada sholat ya. Kalau rukunnya hilang, Fatihahnya nggak beres, berarti kan nggak sah. Maka Fatihah harus beres dulu ya, Fatihahnya harus benar, baik, maka dia layak untuk menjadi imam. Dan kalau ada jamaah yang ahli Quran qori, dia jadi nggak tetap sah dalam makmum kepada beliau. Baik jamaah rahmatullah ya, semoga Allah berikan kita semuanya kekuatan, semangat, kesungguhan ya, ilmu untuk bisa lancar membaca Al-Quran dan rajin membaca Al-Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma ja'alna min ahlil Quran, Allahumma arhamna bil Quran, Allahumma ja'alil Qur'ana rabi'a qulubina wa nura sudurina wa jalaa ahzamina ya arhamar rahimin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.